Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah dasar. Pengertian pembelajaran PPKN. Pembelajaran PPKN adalah pembelajaran yang menekankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur bangsa. Dengan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, serta berkembang secara positif dengan membentuk diri berdasar pada karakter-karakter masyarakat Indonesia, agar dapat hidup berdampingan dengan sesama. Selanjutnya, implementasi pembelajaran PPKN dalam kehidupan bersosialisasi dalam lingkup sekolah dasar. Definisi sosialisasi, yaitu suatu proses dalam hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat. Anak mengalami perubahan dalam kelakuan sosial setelah ia masuk ke sekolah. Di sekolah, ia mengalami situasi yang berbeda. Ia bukan lagi anak yang diperlakukan khusus oleh orang tuanya di rumah, melainkan hanya seorang di antara puluhan murid lainnya di dalam kelas. Dengan demikian, rasa ekosentrisme berkurang dan digantikan oleh kelakuan yang bercorak sosial. Di sekolah, anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sekolah merupakan lembaga tempat anak diberikan pendidikan intelektual, yakni mempersiapkan anak untuk sekolah yang lebih lanjut. Adapun beberapa tujuan sosialisasi dalam masyarakat, di antaranya, yang pertama, untuk mengetahui nilai-nilai maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bahwa di dalam masyarakat dirinya sebagai anggota dari masyarakat. Yang kedua, untuk membantu mengendalikan berbagai fungsi organik yang dipelajari dari latihan mawas diri yang baik dan tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui lingkungan sosial dan budaya baik itu tempat seorang individu tinggal maupun lingkungan sosial yang baru, supaya dirinya terbiasa dengan nilai maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang keempat, untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara baik dan mengembangkan kemampuan lainnya, seperti kemampuan bercerita, membaca, menulis, dan lain-lain. Implementasi pembelajaran PPKN dalam membentuk karakter sopan santun. Dalam membentuk karakter sopan santun siswa, diharapkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif dan efisien dalam menyampaikan kepada siswa di dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan pembelajaran pendidikan yang efektif dan efisien, maka akan memberikan manfaat dan pengalaman yang bermakna pada siswa, guru, maupun seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter sopan santun siswa melalui pengelolaan pendidikan kewarganegaraan di sekolah melalui kerjasama 3 stakeholder, maka dapat dilakukan yaitu diantaranya, yang pertama, kegiatan rutin adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan siswa secara konsisten setiap saat. Seperti contohnya, di lingkungan sekolah mengikuti upacara bendera, piket kelas, sholat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru, tenaga pendidik, orang yang lebih tua, dan teman. Yang kedua, keteladanan merupakan sikap untuk memberi contoh. Menjadi contoh merupakan sikap dan perilaku guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa, seperti guru berkomunikasi dengan bahasa yang santun dan bertindak dengan sopan. Yang ketiga, pengkondisian berkaitan dengan upaya sekolah untuk
menata lingkungan fisik demi terciptanya suasana dalam membentuk karakter sopan santun. Kegiatan menata lingkungan fisik seperti poster dan mading yang berkaitan dengan karakter. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sekolah dasar. Pengamalan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yakni dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah proses belajar. Bersyukur ketika mendapat nilai bagus, serta melaksanakan sholat luhur berjamaah. Orang tua juga berperan penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yaitu dengan membiasakan sholat 5 waktu dan mengaji. Next. Pengalaman sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni dengan membiasakan anak-anak untuk tidak membeda-bedakan teman, saling membantu apabila ada teman yang kesulitan, hormat kepada ibu dan bapak guru. Dalam pembelajaran di kelas agar siswa mampu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan teman. Maka cara yang paling tepat ialah dengan berkelompok, namun pada pembagian kelompok, guru yang memilih siapa anggota kelompoknya dan harus berubah-ubah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga di dalam kelas ialah dengan adanya regu tiket. Mereka bekerja sama dalam membersihkan kelas. Guru juga dapat melakukan pembelajaran dengan permainan yang membutuhkan kerjasama antar tim. Pengalaman sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menerapkan sila 4 ini, siswa dan guru membiasakan untuk musyawarah ketika mengambil keputusan seperti pemilihan ketua kelas. Selain itu dapat berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa diajarkan untuk berani berpendapat, menghargai pendapat orang lain, dan menerima hasil keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman sila Pancasila kelima di sekolah dengan cara guru berlaku adil ke semua siswa, mendorong siswa untuk bekerja keras menyelesaikan tugas-tugasnya, berhemat dengan cara menabung menyisihkan uang jajannya. Jika anak-anak menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah, diharapkan mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral Pancasila. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih.